ini hanya karena pijakan itu ada tiga: raja, mestri, dan panglima. Pertanyaannya, suku Polema ada di mana? Semua ideal. Jadi omong suku Polema yang dimasukkan di sini, kita punya pemahaman keterlibatan terus suku Semana ini sudah pas, sudah betul, terlalu salah. Artinya begini, kita cuma gambarkan mengenai kita punya peran fungsi, kapasitas, tapi kita yakin bahwa orang semua kakak ada yang hadir hari ini, orang semua ini tugas itu dibagi habis, punya peran masing-masing. Tapi bukan berarti kita begini, kita segala-galanya tidak. Saya bisa tampil, bisa jadi kuat, kecuali ada sokongan dari kakak ada semua. Itu soal apa tadi yang kita jelaskan soal itu. Mestri Jo pada tahun 1854, karena landasan iman itu sudah berkembang, sudah cukup jauh, makanya hanya karena dasar kegembiraan pihak misionaris tadi, dia mendorong pemerintahan Portugal untuk boleh datang ke kota Renya, kota Nagi ini, untuk memberikan sebuah tanda penghargaan. Barang dorong bate bernikah yang mungkin turun dengan selama ini. Bernikah itu bukan datang juang kaju beri terhadap melalui proses. Kita yakin bernikah itu paling kurang diletakkan di bawah kaki matua mesti datang buke. Kalau tahun 1800 matua datang buke mesti. Jadi dibuatkan seremonial, sumpah, sekaligus ibadat, yang mana mungkin sudah juga dimasukkan ke dia punya kekuatan secara tradisi, sehingga pada saat itu juga yang satunya diserahkan ke Raja dan Tuga, mau yang saya punya Andreas kali itu dinobatkan menjadi Mestre de Campo. Jadi itu jelas. Sekarang pertanyaannya, Mestre de Campo selama ini dalam tatanan ritual, dalam ritual tradisi ini, dia punya perannya apa? Dia punya keterlibatannya di apa? Kalau kita tuh lihat lucu, cuma bunyi, buka tiga kita posisi. Tapi bagaimana? Ini bukan soal jeleknya atau soal betul tebainya, tapi ya, orang harus betul-betul memberi diri dalam hal ini. Jadi kalau omong soal kapasitas itu sudah misalnya kampus begitu. Jadi ini kita gambarkan mengenai latar belakang dengan dia punya peran fungsi tadi itu. Kita tidak omong yang lebih, itu kita hanya menggambarkan kita punya latar belakang. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, jangan sampai daya pikir bahwa ketika latar belakang yang kita tampilkan ini segala-galanya dari kita terada. Semua ketoran juga bersinergi dalam konteks Rimba Matuma. Karena semua suku kakak ada 13 suku Semana ini, kita yakin pastinya punya peran dan fungsinya masing-masing. Itu. Jo yang ketiga yang kita sudah jelaskan dari pertama, bahwa tempat ini tempat sejarah. Ritual yang sekarang orang kenal namanya Kunto Dama, itu sebenarnya ritual itu dibuat seperti ini. Dilakukan di tempat ini. Karena dalam satu tatanan wilayah atau dalam satu tatanan ritual, tikar itu bukan cuma satu tempat, tidak ada pendoben dalam satu wilayah. Jadi kalau tikar dibuka, mohon maaf, yang menduduki dia punya posisi sebagai kepala tikar orang Dogong. Jadi itu mungkin gambaran singkat secara garis besar yang kita sampaikan kepada saudara-saudara. Waktu ini masih berjalan. Semua kesempatan kita manfaatkan secara baik-baik. Yang kita tampilkan ini jujur bahwa saya tidak segala-galanya. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut saudara leceh, kurang, hari ini terus punya waktu. Jadi itu kita hanya menggambarkan latar belakang sesungguhnya peran, fungsi dan tanggung jawab orang Gomez dari marga Gomez, dan lebih pada dia punya status dan kapasitas.
Jadi mungkin untuk sementara begitu Komer, Dus. Jadi mungkin kita kembali dulu, nanti mungkin lebih menarik pada saat kita masuk kepada sesi dialog. Sementara terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pernyataan dari keluarga Dagomes Mr. Campo. Untuk saat ini, mengingat Bapak Runtinus DPG tidak ada di antara kita, belum ada di antara kita, maka kita buka sesi dialog pertama. Saya buka 3 pertanyaan dari 3 penanya untuk keluarga Dagomes Mr. Campo. Mengingat ada beberapa hal yang perlu Bapak Mama klarifikasi, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita setelah presentasi dari Bapak Sinyo Dagomes. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Mama. Iya, Bapak Mika. Langsung. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa saya pribadi merasa bersyukur karena kami diundang. Jadi kami dari Bedana ada Silva Amakele yang hadir di sini ada dengan saya punya adik Budi. Dan saya juga sudah punya kekuatan bahwa ikut untuk perisa. Tadi saya sudah mendengar bahwa latar belakang dan ada Dagomes, saya bukan pernah ada Dagomes. Maka biasanya saya pernah di Dagomes, saya juga sempat sering kesini rumah ini. Om Timbun, orang kampung, masa di sini. Di rumah juga mungkin saya juga pernah labur di sini. Sehingga pertama saya rasa bersyukur bahwa waktunya awal ini kita bicara soal ritual. Tetapi syukurnya bahwa dari Dagomes, marga Dagomes, Metri Kampung sudah mengambil langkah awal. Tetapi saya dari suku Somali bisa mendukung. Berarti bahwa kehadiran ini juga mungkin hanya beberapa suku saja. Tapi saya menurut anak saya tidak ada persoalan. Tapi secara pribadi kami sangat-sangat mendukung. Kenapa demikian? Kalau kita bicara soal Mama Bunda, pasti orang semua punya. Apalagi orang Batak Kota lainnya. Banyak pertanyaan dilemparkan kepada kami, tapi kami tidak bisa menjawab. Pertanyaan ini kita melihat dari situasi kemarin, dari situasi COVID. Saya juga orangnya juga cukup keras. Terus berarti bahwa kalau kita bicara soal Mama Bunda, pertama tadi itu kasih kerendahan hati dan sejujur-jujurnya. Karena kami yang ada di sini dalam suku Semana, orang pun tertua mati semua. Orang ini hanya dituakan. Bukan kami mencari kita sebagai orang Saduki dan orang Kristen. Tidak. Beda dengan arti itu adat yang lain. Sehingga saya rasa sangat-sangat tertarik sehingga itu mendapatkan undangan. Saya langsung. Sehingga apa yang kami bicarakan itu seperti itu. Sehingga pasti dengan satu agenda yang dalam saya baca di sini, ritual Semana Santa itu sasarannya. Sehingga saya omong pribadi, sudah 2 tahun saya merindukan sekali wajah sebenarnya Bunda Maria. Dan saya yakin bahwa dia adalah manusia yang hidup. Apakah dia pemuda hidung baik nih? Dan ini juga banyak umat yang datang bertanya. Saya mau ngomong apa? Karena di dalam 13 suku Semana kita harus satu hati. Satu mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Kalau bicara suku pasti orang masing-masing suku. Tapi apa yang orang harus buat? Pertanyaan paling. Karena kami juga pada bingung. Sehingga saya mengharapkan dari ketua berarti dari raja. Raja berarti punya peran aktif.
saya sudah berapa kali ngomong kepada dia, turunlah ke 13 suku itu sampai sejauh mana keadaan, situasi, juga keadaan keterangannya bagaimana. Karena kami tidak bisa sendiri, keadaan yang lebih nyata. Ini yang saya minta, sehingga hari ini orang juga Koesa kasih dulu segala sehat. Dan ini pun juga kami akan kembali ke kami punya desa atau orang juga dulu. Ini PR juga untuk kami, karena sudah dibangun. Ini terobosan yang dibuat dan saya rasa berbangga. Berarti 13 suku kalau sudah membangun ini terus satu komitmen. Bagaimana dengan tanggapan yang umat begitu merindukan, kepada pada bingung. Memang kalau secara saya tahu bahwa Bunda Maria tidak bisa berjalan sendiri karena mati itu Yesus jelas itu adalah kisah. Saya mengakui, tetapi untuk devosi di mana peran utama dari 13 suku Samana, maka kita katakan bahwa orang punya tupoksi masing-masing. Suku Samana itu harus dijelaskan, harus digarisbawahi oleh ketua, yaitu Rotimi. Kapan? Sehingga awal ini kan sudah dari Gomez. Bagaimana dengan suku yang lain? Baru kita kumpul semua, kira-kira inilah hasil-hasil. Kalau tidak sama saja, mubazir. Romo percaya, Romo punya gagasan. Karena umat sudah merindukan bagaimana misalnya. Tidak kita harus mencari solusi. Untuk yang ketiga tahun, saya juga bukan omong angka, tapi sudah dijelaskan bahwa dari nol bahwa Bunda itu memang benar, tapi saya tidak pernah ulang. Kalau sudah ngomong, kami dari Amakila yang benar yang no katakan, saya tidak pernah ngomong. Tapi ada lalu pesan, tapi ketora ini nonton orang anak tawa. Tapi yang no pesan tadi itu yang saya betul-betul benar luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa yang ada ini adalah Bunda yang saya dalam hidup. Memang saya sebagai orang Katolik yang cuma patuh saksat, tapi tidak sama. Sehingga dengan ada ini Pastor Koesa, apa yang kita mau buat? Pasti tujuan kita mau buat untuk tahun berikut ini 2003. Kira-kira kita punya komitmen. Sehingga ini juga harus disampaikan kepada Martinus. Segera disampaikan bahwa awal sudah dibuatkan oleh Gomez. Bagaimana dengan sisa 12 suku yang lain? Walaupun sebagian dari itu 7 lawan anak itu tidak apa-apa, menurut kau tidak ada persoalan. Baik, terima kasih Bapak Mikael. Statementnya berikut, mungkin Bapak jangan maksimal bicara 4 menit. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Nama saya Bapak? Saya Lipo Lemuri dari Balela. Lipo Lemuri. Ya. Terima kasih. Saya jujur saja saya mau ngomong bahwa selama ini saya lihat konfria bahwa untuk Mesti de Campo itu diberikan kepada Rebel. Persoalan setiap kali pertemuan suku Samana baik di istana maupun di rumah Rumpo, Mesti de Campo tidak pernah hadir. Yang terakhir tahun lalu, baru waktu sebelum Paskah di rumah Rumpo mengambil sikap untuk prosesi Jumat Agung tahun depan. Sekarang baru saya bisa tahu jelas bahwa Mesti de Campo yang sebenarnya itu di sini. Jadi saya menyampaikan terima kasih bahwa saya sudah tahu tentang keberadaan. Sehingga karena setiap kali dalam pertemuan suku orang selalu mempersoalkan, saya punya suku yang mana? Bawa kasih yang mana? Setiap dalam pertemuan suku sama itu selalu omong yang pertama itu soal bawa surat salah. Sebenarnya kasih di sini si A, kasih si B. Jadi orang yang bawa itu salah semua. Sehingga siang ini jujur saya menyampaikan terima kasih sudah mengundang kami untuk bisa duduk omong, dan kami tahu bahwa yang Mesti de Campo yang harus dibawa di sini. Terima kasih dan saya kembali. Ya, baik, terima kasih Bapak Lipo. Ya. Nama Bapak? Alphonse Ribeiro. Baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf, hari yang saya di sini, saya Ribeiro ya. Artinya yang dijelaskan tadi dalam konteks tentu kalian saya di sini, walaupun saya Imar dari Ribeiro, tetapi tentu ada ikatan tali persaudaraan. Ini saya jelaskan lebih dahulu supaya kita sama-sama paham. Nah, istilah orang lagi orang yang bukan jatuh dari langit semua. Ini kita paham semua. Nah, sudah digambarkan oleh. Jadi saya punya nenek perempuan itu dari Gomez.
Nah itu mungkin Noinyo tahu. Yang nenek saudara lakinya nenek Beni punya anak satu yang di Tanjung namanya siapa do Gomez, kakak siapa do Gomez itu lupa. Goy do Gomez. Nah. Cuma saya punya nenek laki dari marga Riberu. Jadi dalam konteks ini terima kasih Noinyo kan sudah menghargai saya dari pihak nenek. Nah. Selanjutnya mungkin dalam konteks yang kedua tadi sudah ada titik terangnya kenapa terjadi pertemuan pada hari ini. Nah, tadi sudah digambarkan oleh Noinyo. Oh, posisinya seperti itu. Dan yang kedua yang berikutnya saya mau bertanyakan juga tadi sudah disinggung. Portugis itu memberi ketora marga ini cuma satu nama. Nah, satu nama. Dia Riberu. Dia Fernandes, Da Silva. Tapi sampai kenapa menggunakan marga dobel tadi ketua dua juga sempat omong. Nah, itu menjadi pertanyaan. Hal yang ketiga mungkin ketua sering lupa. Mohon maaf ya. Ini sering terjadi di Nagi. Ini dalam kaitan kita kan menganut alih patriarkal ya. Bapak, menggunakan marga Bapak. Nah, ini saya melihat agak sedikit melenceng karena akhir-akhir ini juga begini terjadi begini. Konkretnya begini. Saya ambil contoh satu. Macam ketua sini ada orang buat salah orang. Ya ini mohon maaf ya. Ini memang sering terjadi dalam kehidupan sosial ketua. Dia tidak menggunakan marga ayah biologisnya itu kan orang lain umpama. Contoh saya konkret, contoh saya punya adik umpama ya. Dia orang tidak bertanggung jawab punya anak. Dia masuk marga Riberu. Nah ini menjadi persoalan ini juga kita harus bahas ini. Ini dalam konteks yang lebih luas ya. Ini mohon maaf kita agak mohon maaf ya. Pak Moderator saya agak keluar sedikit. Dalam konteks yang lebih luas ini kita menjaga nama suku ini. Seandainya macam saya tidak punya turunan, saya punya adik punya turunan. Dalam menjalankan ritual adat apa segala macam, jelas dia mengambil posisi. Padahal dia ini sebenarnya bukan marga Riberu. Dan ini juga kita harus jaga posisi ini. Bisa terjadi di pelintir, dipeleset dalam urusan tradisi adat kita segala macam ini juga berkembang luas ini. Dan ini bukan tidak pernah terjadi dan menimbulkan persoalan. Oleh karena itu saya mau mengajak teman-teman kita sekalian, kalaupun demikian kita tetap menggunakan marga biologis dari ayahnya. Jangan menggunakan marga biologis dari mama. Nah ini juga akan menimbulkan persoalan-persoalan. Mungkin Bagus bisa tahu dalam perjalanan segala macam mungkin hasil risetnya dia apa dia sering terjadi. Dan ini kita tidak sadar. Jadi mungkin untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfons Riberu. Ini ada pertanyaan bahwa Portugis cuma beri kita satu nama. Kenapa kita bisa punya satu marga? Kenapa kita bisa punya dua marga? Fernandes dan Gomez. Ya, silakan. Jadi pikir tahu teh apa nih ngomong. Jadi kita sudah jelaskan soal marga nih. Legalitas marga yang terima atau diberi langsung dari Portugal itu cuma satu. Kalaupun seseorang menggunakan pendobelan marga, ada kemungkinan marga pemajangan marga depan itu dia menggunakan marga dari mamanya. Hari yang patriarkal itu jadi marga bapak itu yang kita pakai. Nah, begini, Norinyo sebentar. Sebentar dulu. Macam ini kita punya sepupu satu di Jakarta, dia mantan seminari, mungkin kurang kenal Max Dias Riberu dia dulu pakai. Nah, karena dia punya mama ini, saya punya tante kandung, bapak pun saudara. Dia pakai Max Dias Riberu. Saya lagi kontak telepon dia. Kakak, kenapa kakak pakai Dias Riberu? Kakak tidak menghargai kakak punya bapak punya suku. Kakak harus pakai kalau mau betul Riberu Dias. Mungkin dia sebagai orang yang mengerti sarjana filsafat lagi, dia langsung oke, terima kasih untuk bicara. Ya, jadi kalau model macam itu yang sudah sepakat di pemilik mungkin juga di depannya itu pemajangan di belakang daripada marga itu mungkin penggunaan daripada dari marga mamanya. Kalau bagi kita oke saya terapa apa.
Sekarang orang melihat kembali kepada semangat orang punya nenek moyang. Semangat nenek moyang dulu ini cinta kasih. Kalau omong soal marga, Tapi mohon maaf ya, saya potong sedikit. Tapi nanti saya bilang berpengaruh dan tatanan urusan tradisi apa segala macam. ya nanti Umpama, contohnya macam saya mau dari suku The Gomez yang sebenarnya tidak mempunyai keturunan. Sekarang yang menjadi persoalan kita menggunakan garis vertikal atau garis horizontal. Mungkin Pak Yusuf bisa paham. Katakanlah The Gomez secara vertikal hilang semua, orang hilang semua. Sekarang kita cari garis horizontalnya. Horizontalnya ya tentu yang berpakali sepupu segala macam. Tetapi kalau umpama dia menggunakan double marga dari mamanya sudah tidak pas kalau dia menduduki satu jabatan tradisi adat di Nagi di sini. Nah, itu Benar. yang sama ini ingin Benar, kita Om. luruskan saja itu. benar. Maksudnya yang diluruskan di sini begini, yang kita jelaskan tadi soal rasa cinta kasih. Jangankan pendobelan marga, ada banyak marga yang digunakan di Nagis sana sini juga hanya karena diberi. Contoh, kami kita anak perempuan, datang kami menikah di dalam orang itu kami masuk. Nah, jadi karena marga dari luar, mungkin juga bukan marga orang Nagi, akhirnya menggunakan marga di dalam. Dan itu juga kan pasti ada banyak sih Nagi, itu pasti ada banyak. Tapi bukan berarti menghilangkan orang punya semangat kebersamaan, semangat bersaudara. Kalau kita paham dengan omongan tadi kita tahu, kalaupun memang yang menjalankan ini sebenarnya bukan dia, tetapi sebenarnya harus bangun. Ini kembali kepada orang punya diri dan kembali kepada pertanyaan dalam bentuk refleksi. Persoalan yang sedang mendasar dan sedang terjadi mengalami kelencengan kayak begini, itu karena oke saja kalau engkau yang jalankan. Tetapi pertanyaannya, kalau bukan dia yang jalankan berarti itu berbahaya. Otomatis. Seharusnya yang menjalankan itu Om Don, yang sebenarnya itu harus yang murni betul. Kalau dia pindah tangan ke orang lain, ada Gomez berkaitan dengan masjid angkat berapa ya? Nah, jadi kita umum kadang-kadang objektif ya, kita tidak religius supaya orang menukik lebih dalam. Sama mano itu deh, noliput deh. Jadi selama ini kita ke laut ke Pela tuh, kagak kita lihat mau ada pedo nih. Nah, kita membayang gitu ya, ini supaya sejarah terbuka. Kagak bapak kita pembelaki, nenek perempuan kita dari Beru. Jadi rekan dari Beru, istilahnya secara lama orang pernah upuku datang. Sehingga sama hari ini orang berlanjut. Yang kedua tentang double nama deh, double marga. Itu biasa dinagi sini tuh di perempuan. Nah, perempuan. Jadi kalau nenek kita kawin sama nenek Riberu teh Bernadette Loka Riberu teh kawin sama Subang Tukang, dia bisa pakai nama Maria Bernadette Riberu Tukang. Tukang. Aneh, Tegar Riberu ya tuh Sukunya dia. dia dari marga Riberu. Karena kawin pun dia tambah Tukang. Rata-rata yang dinagi model itu. Ada kesengajaan pakai dua suku tuh kita rasa agak susah. Nah, ada kesengajaan untuk tahu aib kita nih pakai Riberu sama Tukang. Nah, jadi dari situ orang bisa baca yang di muka tuh dia dari sana, dari keluarga marganya. Yang belakang tuh lakinya pun. Nah, lakinya pun. Anak-anaknya ke bawah saya pakai itu. Abi di dia. Nah, mete tahu bagaimana sampai itu yang kurang saya tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu nomikir deh. Kita tahu 13 suku semana harus satu hati. Kalimat itu tuh untuk kita menarik. Tegak apa? Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi desas-desus. Kita pernah dapat surat dari Aliandu untuk orang datang ke Wesa. Aliandu kok omong kata Matuan. Sekian banyak suku di lagi mengklaim. Ya toh? Nah,
pertanyaan kita, apa mereka terakhir itu pernah omong begini. Mende dulu, kalau tidak dengar gitu toh, ada apa itu? Situasi sosial seperti apa? Nah, perkara no Bapak, kita tuh asumsi, ini minta maaf. Kita omongin bukan kita malas apa-apa, supaya terbuka dan orang diskusi. Ya toh? Tahun 70, 80 itu orang teom bahkan nyaris tidak memperhatikan orang kekecewaan itu berbicara. Di tahun 90-an orang mulai menjadikan ritual Semana Santa sebagai destinasi rohani. Betapa pentingnya Dr. Muhammad Umani, dia mulai muncul ke permukaan tidak hanya di lingkungan lokal macam orang kekecewaan, tapi sudah sampai tingkat nasional bahkan internasional. Itu ada satu asumsi Bapak dosen. Ketika sesuatu itu menjadi penting, sesuatu itu diklaim sebagai milik. Ya. Paham toh? Ini baik. Ya, ini tidak berarti kita mau supaya tolong terbuka sampai kepada secara kritis kita mempertanyakan motif Gomez untuk meluruskan sejarah itu apa itu? Ini lebih baik daripada orang cuma cerita nenek dulu cerita begini, bapak cerita itu tidak apa-apa nih. Itu Jor kalimat memikir teologi. Dontinus harus menjelaskan semua itu. Karena suku Semana adalah kerabat raja. Ya toh? Iya. Raja yang memberikan peran-peran itu terlepas daripadanya. Tapi desas-desus kita omong terus terang. Karena kita kesana kemari dengan orang kuasa. Raja putih lebih dari orang bersuku. Gitu toh? Klaim macam itu toh? Iya. Orang ini lebih dulu, orang itu kemudian. Iya toh? Macam-macam gini toh? Macam-macam begitu. Jadi maksud kita tuh, orang mau mendudukkan masalah ini dengan suatu motivasi. Dan berikut, coba orang ada dua hal. Yang orang omong ini kan namanya tutur lisan. Tidak sampai menyebutnya cerita tenturan. Kalau cerita tenturan itu lebih buruk lagi. Ya loh? Tetapi ini tutur lisan. Tutur lisan itu dia mengalami dua hal besar. Itu dia mengalami erosi. Apalagi cerita dalam keadaan mabuk. Ya toh? Bapak cerita pada anaknya itu dalam keadaan mabuk. Jadi orang lain pada dada. Dalam keadaan mabuk itu dia pada dada. Ya toh? Dia pada dada. Jadi dia jok kedua itu dia bias kepada kepentingan si penutur. Bapak dia bias kepada semua. Nah ini yang orang harus jeli bicara supaya orang bisa menemukan hal objektif. Mungkin kita ambil di posisi itu karena omong-omong kita termasuk ke Semana. Datang tegano ada pedo, ya toh. Dia telepon kita berlari. Karena dalam hati kita ini kita mesti menghormati Dora sebagai belakinya bapak kita. Kita sadis dulu. Ada yang marah kita semua benar. Baik, jadi kita artinya menyampaikan satu dua informasi sekaligus sedikit menantang orang supaya diskusi itu menjadi. Ya, ini po sebelum tolak kawisan ini po ada kala dia kawisan di rumah nih berapi-api menyala sama kita itu dia udah cepat balik itu suruh. Jadi terima kasih untuk Kadustukan untuk statementnya. Pertanyaannya begitu bagus sama Bapak Tiutia Kakak Ade. Tapi sebelum Pak Sinyo Gomez menjawab semua ini, orang logika ini patut di-backing oleh logistik. Jadi kita beri kesempatan kepada Romo Ilda Gomez untuk membawakan kita di dalam doa santap makan siang hari ini. Orang lanjutkan lagi sesi dialog bagian kedua.
Jadi dialog sesi kedua ini dimulai dengan pertanyaan dari Pak Dustukan, apa motif keluarga Da Gomez Mestre da Campo untuk meluruskan sejarah hari ini? Sedangkan pada tahun 70 dan 80 itu tidak ada orang yang berbicara soal pelurusan sejarah yang seperti ini. Bapak Senior Da Gomez, waktu dan kesempatan. Silakan. Jadi ini kesaksian Padus waktu itu Padus kenapa tahun 70 itu orang Tenian jo, orang merasa aman, baik di jalan. Kita sudah gambarkan tadi, kita punya anak laki-laki dari Andreas Da Gomez ini, namanya Sinyo Jogo, itu kita punya nenek. Bu kita di bapak, nama jatuh di kita nih, yang bu kita. Dia keluar dari Nagi dari Pantai Kebi tepatnya tahun 1918. Ya, dia ke Ende. Dia ke Ende pada saat itu mungkin dalam benak orang punya versi pikiran, dia merantau ke apa di Ende. Dia ke Ende karena dia mengikut dia punya saudari perempuan yang sudah mendahului dia. Yang kita sebutkan teh, yang kawin salah satunya dengan Tukan, namanya Margareta dan Martina. Margareta teh kawin sama Petar, jo suami keduanya dengan Tukan, sementara Martina teh suami pertamanya Dias Alfi, jo suami keduanya teh Aikoli. Aikoli teh jatuhnya di sana dorang nih. Jadi sana pun bapak namanya Tuti Juje. Tuti Juje pun bapak tuh namanya Juma. Iya. Jadi kalau apa yang disampaikan pada itu memang suatu fakta yang sedang terjadi dan fakta yang sedang berjalan. Kenapa sampai dengan hal itu terjadi berkepanjangan? Karena memang orang Da Gomez yang sebenarnya tidak ada di tempat, yang sepakat dengan Om Aus angkat tadi. Seharusnya dan ini kan semangat devosi yang turun buat lagi, ini semangat devosi dalam konteks tradisi warisan. Kalau orang lain yang otomatis akan mengalami pergeseran, apalagi Konfuria. Itu kata lagi. Ini memang sebuah fakta yang sedang terjadi, yang sedang dirasakan. Kita jujur sampaikan kepada tio-tio adik kakak semua bahwa kita lakukan ini hanya sebuah semangat, sebuah niat. Yang semangat ini kita perlu semua tahu kalau datang ke Wesa ini ada kala dia pun badan sakit geli. Nah, rasa-rasanya mau sejo. Sudah sume masih tanjo nih. Itulah kita ingin mau membagi. Kita jangankan Padus, Om Ade Pedo nih kita ketemu beberapa kali. Ajak duduk ke Wesan. Kita beritahu Om Ade, sudah saatnya kita harus memberi diri. Yang kita lakukan ini untuk Tondeo, tidak ada salah. Jadi kita selalu tekankan kepada semua keturunan kakak adik, berkat itu tidak pernah dicari, berkat pula tidak pernah dikejar. Berkat itu akan tiba dengan sendirinya bila orang semua memberi diri untuk servis orang punya materi secara total. Sekarang apa yang diminta oleh Padus, paling kurang kita simpulkan, ya motivasinya apa yang orang ngomong hari ini, langkah-langkah apa yang harus orang kembangkan ke depan. Yang pertama, kita mau ajak keterlibatan orang 13 suku Semana harus bersatu hati, bersatu kata, bersatu pikiran. Itu dulu orang harus tumbuhkan dalam semangat devosi. Sepanjang tora rongga, semua pihak akan membidik untuk menekan pos-pos ini. Sekarang kita buktikan, saudara-saudara. Kemarin kita komunikasi dengan beberapa imam, kita berkata begini. Kalau saya dari marga orang Da Gomez, jujur saya klarifikasi ADRT dari pandangan Konfuria. Baik maupun statuta. Statuta itu kalau mau lihat yang lebih kerasnya itu di ADRT. Karena ADRT itu adalah sebuah anggaran dasar yang tidak bisa diganggu. Karena berdasarkan hasil kesepakatan. Jadi kita beritahu begini. Kita setuju dengan Pak Monsinyur apa? Tesen ya Pak Duse? Monsinyur Tesen untuk menggolkan ADRT.
tetapi kita rasa masih kurang. Seharusnya rujukan untuk penetapan mengarah pada ADRT paling kurang melalui satu proses namanya identifikasi. Identifikasinya kepada siapa? Kepada 13 suku Semana Santa. Pertanyaannya, apakah 13 suku Semana Santa ini dilibatkan dalam konteks ini? Pasti orang bertahu, orang buat. Mas siapa-siapa yang siapa-siapa, buktinya mana? Kan tidak ada yang salah buktinya. Tapi kalau bunyi, ya. Jadi kita mau ajak, kalau orang sudah bersatu, orang punya kesempatan juga untuk mendorong semangat kepada gereja untuk melihat kembali, melakukan revisi supaya ADRT itu kalau bisa direvisi ulang. Karena apa alasannya? Kalau tetap berpijak pada ADRT, situasi kesakralan dalam konteks relisinya tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Karena kesannya ADRT itu menunjukkan bahwa banyak hak-hak itu dihilangkan. Hak-hak tradisi dihilangkan. Dan banyak hak-hak tradisi juga diambil. Jadi itu kita punya motivasi ke depan itu. Itu bukan berarti kita membangun tolak belakang dengan gereja, bukan. Tapi mari kita bersatu. Bukan melawan gereja, tetapi bagaimana kita mendorong supaya semangat gereja harus punya peduli dengan semangat devosi. Karena apa? Imam boleh berbicara soal puncak perayaan iman, tetapi gereja itu bisa lengkap kalaupun semangat devosi itu diterapkan dalam kehidupan kita di Kota Renya ini. Ya, kita ada cara bertahu teman-teman para imam-imam yang kita ketemu, kita bertahu begini. Seharusnya gereja di Keuskupan Larantuka harus menjadi titik simpul, harus menjadi sampel untuk gereja-gereja di NKRI ini, bahkan sekalian Asia. Karena apa? Orang punya satu kelebihan, adalah semangat devosi. Mungkin itu kita punya motivasi, kita punya ajakan kepada saudara. Kunci cuma itu, Jo. Kalau orang berani rapatkan orang punya diri untuk bersatu satu hal, satu kebersamaan kita rasa. Artinya begini, orang ini kita komunikasi dengan orang punya Don Tinus sudah terus. Ada banyak hal yang memang dia simpang siur menjawab. Ada banyak hal yang kita kejar dia untuk bagaimana yang begini. Tapi kita mau beritahu Don, orang kita sudah maju. Kita minta supaya engkau harus punya komitmen seiring dengan kita punya komitmen. Karena begini, minta maaf, kita tidak mempojokkan Dodon itu sebagai raja. Tapi kita mau tahu, kapasitas Mesir Campo itu dia punya peran dan jelas. Dia sebagai pemersatu suku. Seharusnya dalam konteks Sri Matuai, raja itu sudah sepenuhnya Mesir Campo itu yang menjalankan. Bukan presiden. Sehingga kita boleh cerita sedikit mengenai kita punya ini. Saya cerita mengenai perjalanan Semana Santa yang pada saat saya punya moyang Andreas ini jalan. Dalam konteks mengaji suku Semana, seharusnya yang memfasilitasi itu Mesir Campo. Jo, kalau Mesir Campo yang fasilitasi, minta maaf Pak Bute, tidak sama dengan Konferia Buah, akan beda. Karena Konferia mungkin lebih banyak dia buat pengumuman, dia buat jadwalnya. Kalau Mesir Campo tidak lakukan itu. Pengumuman jadwal itu cuma salah satu bagian. Tetapi bagian yang paling penting adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada suku-suku kakak adik, suku-suku kerabat. Jadi dia hanya memberikan sinyal pesanan kepada suku-suku kerabat kakak adik. Orang Ribeiro ini kita cari tahu orang Ribeiro ini atau Fernandes katakan. Fernandes kita mesti tahu dulu, kalau kita Mesir Campo kita mesti tahu dulu. Fernandes yang diandalkan sebagai orang yang tua yang mampu untuk fasilitasi Fernandes ini siapa? Mungkin kita ambil sampai beberapa dari 3 sampel sebut Om Paul misalnya. Jom kita kesana dekat Om Paul. Om Paul kita datang cuma bawa, mungkin Om Paul sedengar. Baik dia punya edaran tulisan atau pengumuman Om Paul sedengar. Tapi sekarang kita datang cuma beri semangat. Jangan lupa musuhannya orang Fernandes mengaji. Ingat sebelum korang kesana ke Sri Witondeo, korang harus bangun korang punya kekuatan di kalangan suku untuk membedah segala persoalan.
Jangan sampai orang ke sana betul dia mesti motori hatu kesuka hatu. Hal-hal kecil kayak ini harus dibangun. Itu tugas mester kampung. Makanya melayat ini soal pelayanan. Ini mesti dijalankan. Sehingga pada saat namanya Malam Muda Tua, hari Kamis Putih namanya Malam Muda Tua, itu semua suku-suku kakak adik ini hadir di kapel Matua ini. Jo mester kampung akan mensahkan kekuatan menjadi satu kekuatan. Ketika semua proses selesai, mester kampung akan beritahu bahwa semua kakak adik, kalau semua so ikhlaskan diri untuk sering ditundeo secara baik. Jadi saatnya sekarang orang hidup biasa. Sekarang saatnya kita minta maaf. Muda Tua mester kampung. Minta maaf. Sehingga tepat tibanya pada saatnya Jumat Agung, Jumat siang, sebelum Matua digiring keluar Tepela, Raja Larantuka itu diberikan tuah. Karena kita melakukan ritual, makanya Raja Larantuka diberikan tuah sebagai sesepuh wilayah untuk membuka namanya hajatan. Dan ketika Raja mau membuka hajatan, mester kampung dari arah Matua mengenakan sebuah bernika yang kita sebutkan tadi itu, menandakan bahwa Matua orang sebisa banget. Orang tidak akan mendapati tantangan sekecil apapun dalam perjalanan. Mau bongkar nuklir apa segala macam potera ada apa. Karena kekuatan sudah dibangun. Yang saya jelaskan ini itu menyatakan dia mengandung dua kekuatan. Yang pertama kekuatan secara tradisi, yang kedua kekuatan secara rohani. Karena semua sudah proses. Untuk sementara sekian, kita kembali kepada Baik, terima kasih. Pastinya Ibu. Bagaimana Bapak Mama? Kita omong ya. Ya, panggil silakan bicara. So, tadi mungkin jualan. Dua. Bisa sedikit tergerak untuk berbicara karena kemarin tadinya sampai di rumah hari Jumat. Omong pertama jabarkan silsilah keluarga tadi sampai omong tentang nenek Ija, kita ke nenek Jelia pun. Kata sana sih ingin apa ya nenek Jelia ya? Nenek Jelia ini kita ke nenek Siska pun sudah kelas. Nenek Jelia kami dengan nenek Ija. Nenek Ija merupakan istri kedua dari orang tua Andreas Segovia. Nenek Jelia ini yang punya cucu Johnny Rivero yang petinju. Di sini kita sedikit mau menyampaikan tentang orang seperti apa yang menggelitik tadi disampaikan oleh Kata Dulu. Kira-kira konteks apa dalam situasi ini orang mendapatkan legitimasi. Lalu kemudian tutur lisan mempunyai dua kelemahan. Ya, adanya pembiasan, adanya erosi, pembiasan, ada juga mengacu kepada kepentingan pribadi. Sedikit selama ini kita banyak berdiskusi dengan Kakek Peter De Santo. Kakek Peter De Santo, dia gemar sekali membaca sejarah gereja, juga sejarah lautan. Om Ade juga, literatur, bahkan buku Stanbrick itu, coba Om Ade angkat. Buku Stanbrick ini sejarah orang-orang Katolik di Nusantara, termasuk di ini kita pun Pak Ade ini dia sudah buat ringkasan tahun ini itu terjadi apa-apa. Jadi yang menggelitik tadi peralihan dari Belanda ke Portugal, jadi mulainya 1859 ini kedata ini soal Belanda, di bawah 1859 Portugal. Jadi ada kemungkinan selama masa pemerintahan Portugal di wilayah Ketoran ini, kegiatan-kegiatan keagamaan itu diteruskan oleh misionaris Dominikan. Tetapi ketika Belanda masuk, Belanda yang lebih dulu eksis ini kan lebih banyak dari Protestannya. Sehingga pelan-pelan itu Dominikan kembali. Tapi karena ada Traktat Lisabon, itu yang menjadi pemimpin di wilayah Belanda itu saudaranya Napoleon, dengan dia utus Danders ke sini.
Sehingga itulah mulai Belanda juga, Perancis juga menekan Belanda supaya tetap juga kekatolikan di wilayah ketorang itu jangan hilang. Akhirnya ketorang harus pegang angka 1859 itu pemerintahan Belanda. SPD mulai berkarya resmi itu 1914. Tapi 1914 pada saat Petrus Noyan itu, sebelumnya itu ada Yesus, ada Projo, ada Dominikan. Nah, kemungkinan ketika Dominikan ini Belanda pressure untuk kembali, minimal raja melihat kekosongan juga di sini. Sehingga raja melegitimasi beberapa orang dalam kalangan umat untuk menjadi maestri tadi. Bisa saja terjadinya, minta maaf ya, tapi ini kita tidak terlalu ikuti, tapi logika kita menyatakan begitu. Maestri ini melanjutkan kekaryaan Dominikan ini. Sedikit koreksi angka tadi kita tanya Romi, orang tua Bapak Tengah ini lahir tahun berapa? 1837. Berarti kemungkinan dia kakak orang tua Ande 1835. 1835 ini orang tua Ande ini anak pertama. Sabar. Ande yang ini tadi injuk Bapak nih. 1935. Bapak Ande lahir tahun 1935. Umur biologis seseorang memperanakan anaknya itu tidak lain dari 25 sampai 30 tahun. Berarti kalau Sinyo Jogo memperanakan Bapak Ande, Sinyo Jogo kemungkinan lahir awal abad ke-19, 1905 sampai 1910. Kurang 25-30 lagi, berarti dapat moyang Andreas de Gomez. Jadi kemungkinan moyang Andreas de Gomez ini lahir tahun 1870. Ya toh? Karena dia bukan memperanakan Sinyo de Gomez dari istri kedua, dari istri pertama. Andreas Sinyo de Gomez juga anak pertama. Jadi satu generasi ini kan paling 25-30 tahun. Bernikah tadi 1854 ya. Kemungkinan apakah bernikah ini dari 1854 ke 1870 ini kan sekitar selisih 26 tahun. Nah, ini kemungkinan apakah moyang Andreas de Gomez tadi menerima bernikah ini atau dia punya di atasnya dia lagi. Ya. Kita orang tidak tahu. Lalu sistem meneruskan maestri di kampus tadi, pengajaran agama tadi, dulu sistemnya itu seperti macam guru agama sekarang, atau ditunjukkan dari secara keturunan. Oh dulu dia bapak guru agama, nah, nanti anaknya juga guru juga, mungkin seperti ini ya. Hal ini ketorang juga harus jiwa besar untuk juga melihat kembali sejarah-sejarah gereja ya, penuturan-penuturan supaya eksistensinya ketorang tadi juga bisa dilihat dari beberapa aspek, sehingga tidak hanya melihat dari pandangan yang subjektif. Walaupun secara keluarga kita mendorong bukan orang lain. Saya dengan Tata Inyo dengan Romo Il bukan orang lain. Tetapi juga ketika Tata Dus tanya yang menggelitik tadi, legitimasi apa yang orang inginkan, nah, tentu kita harus melihat dengan aspek-aspek yang lain. Sejarah agama, sejarah kerajaan, segala macam untuk diluruskan satu sama lain. Sehingga masing-masing pihak itu juga, oh dia dalam posisi ini, dia dalam posisi ini. Lalu intinya bukan di situ. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita orang semua ini bersama-sama ya, bersama-sama tetapi juga dalam semangat kebersamaan iman, rendah hati, ketulusan untuk merangkul sama-sama. Tadi kita menggelitik dengan Romo ini, Romo kan orang olahraga toh, jadi ada jiwa fair play ya, fair play. Jadi orang menerima kedudukan, orang oh sebenarnya orang begini. Lalu orang lain juga ada orang lain, sehingga kita bersama-sama dengan orang lain sehingga tidak terkesan ke orang sendiri. Langgangnya satu prosesi ini, dia dari waktu ke waktu menurut kita ini karena dulu ada legitimasi dari pihak-pihak yang punya kewenangan kerajaan, Konsulema, Kakalopulo, pemangku-pemangku ini, Konferia, segala macam. Semua elemen-elemen ini berpartisipasi, maka langganglah kegiatan-kegiatan orang sampai hari ini. Sehingga kita dulu sering menyatakan kepada kita, Nomel, ingat, yang disebut transformasi budaya itu, nilai transformasi tadi adalah nilainya dibawa terus, bentuknya berubah. Bentuk boleh berubah sesuai dengan keadaan zaman, situasi globalisasi. Tetapi nilai dan semangatnya harus dibawa. Sebagai contoh macam orang Ekaristi, dulu juga Tuhan Yesus dengan rasul-rasul juga buat dengan roti-roti itu. Tetapi kalau sekarang orang buat roti berarti tidak bisa. Tetap dibuat roti nilainya tetap sama dengan rasul-rasul dulu, tapi bentuknya beda. Jadi dari waktu ke waktu orang mengalami pergeseran dalam bentuk,
tetapi nilainya tidak berapa baik, Mike. Jadi 10 rui tetap 2. Baik, cuma itu jawabnya. Ini Bapak Menteri. Terima kasih untuk Bapak Mel Fernandes atas pertanyaannya. Bapak Mel membuka pembicaranya dengan sebuah pertanyaan umum, yaitu di dalam konteks mana orang Dagomes mendapatkan legitimasi dalam sereri Tuama. Tetapi ada satu pertanyaan khusus di situ, bahwa proses estafet jabatan mestri itu yang dipercaya oleh keluarga Dagomes itu adalah sesuatu yang sifatnya mandat atau turunan. Silakan Bapaknya. Terima kasih Pamel. Jadi Pamel tadi angkat ada 2 poin yang saya perlu respon. Dan satu soal kaum ini mestri. Jadi kan kita sudah buat pembedaan antara mestri dan mestri de campo beda. Oh, mestri dan mestri campo beda. Mestri dan mestri de campo beda. Kalau mestri itu pada saat masa transisi di mana Dominikan Sobale. Jadi dia diangkat melalui Raja Garantuka untuk meneruskan landasan-landasan iman yang dia sudah jalan, dia sudah landas. Habis ditambahkan ini soal ini memang bukan Pamel saja membuat tafsiran, tapi bagi orang klasifikasi dengan rumus matematis tadi itu jelas. Usianya kan ganjil. Tanya bapak tua ini kan umur lahirnya tahun 37. Kalau saya punya bapak Anda tahun 35. Oh, berarti saya punya moyang usianya lahir masuknya sudah ke abad 19 Pak ya? 18 tahun lahir. Jadi begini, saya mau jelaskan begini Pak. Saya punya Nenek Sujogo ini anak pertama, anak sulung. Yang membuat pembedaan antara dia dengan saudari perempuan yang punya anak ini usianya jauh sekali Pak. Saya punya bapak, saya buktikan contoh saja. Saya punya bapak Ande dan Om Munun. Bapak Munun, Bapak Tiu Munun ini usianya jauh sekali. Itu karena apa? Saya punya nenek Sinyo Jogo ini kawin di usianya 50. Ya, benar, sumpah. Saya punya nenek Sinyo Jogo usia di tahun 50. Dia pada saat masuk ke usia 50 tahun baru dia kawin. Karena apa? Saya punya nenek Sinyo Jogo itu lahir pada tahun akhir 1988. Iya, 1988. 88 Pak, dia mau masuk ke 50 baru dia kawin. Jadi dia keluar dari Darantuka 1918 itu usianya 29 tahun. Hampir mau 30 tahun. Dia berada di Ende hampir sekitar mau 17 tahun baru dia kawin. Jadi soal usia seperti itu, ini bukan soal debat tapi ini fakta. Jadi kalau ada lencengan itu kita jawab itu dan itu benar. Nenek Sinyo anak laki, anak yang pertama. Tapi kalau buat pembandingan, jangankan dengan Bapak Munu, jangankan dengan kalau dengan Om Servas orang. Om Servas dia punya anak, Papi Servas punya anak yang pertama, itu umur 74 sekarang. Anak yang pertama, Bapak No. Nah, bukan Manci, Kus. Bapak No. Nah, itu 74 sekarang. Surabaya. Itu umur 74. Itu Om Servas punya anak. Kalau buat pembandingan dengan saya, langit dan bumi. Padahalnya mereka adik di bawah. Jadi itu Pamel saya jawab itu saja. Terima kasih. Kalau mestri adalah guru agama yang diangkat oleh Raja Larantuka setelah Portugis pergi, mestri de campo artinya? Oh betul. Jadi itu Pamel, beda tadi saya antara mestri dan mestri campo beda. Kalau mestri itu bukan hanya Andrea saja, itu pasti banyak. Ketika ikutan itu pasti banyak. Tapi mestri de campo cuma satu Pak. Mestri de campo itu kita membutuhkan hak kesulungan. Artinya bahwa kita menganggap bahwa segala-galanya ada bukan pada kita, tetapi dia diberikan dua sebagai kesulungan untuk bisa fasilitasi, bisa kumpul kau semua adik kakak, suku-suku kakak dalam konteks terima semua. Itu Pak, bedanya cuma itu. Jadi mestri dan mestri kampung itu beda. Mestri banyak. Ya, mestri banyak. Terima kasih. Begitu Pak.
Jadi sekali lagi Bapak Mama, Mestri adalah guru agama yang diangkat oleh Raja Larantuka setelah Portugis pergi. Karena dia diangkat, maka jabatan ini sifatnya mandat saja. Sedangkan Mestri da Campo adalah pemimpin yang berbasis hak kesulungan. Karena itu jabatan yang diemban itu adalah sesuatu yang sifatnya turun temurun. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak siapa namanya? Ton Ribeiro. Ton Ribeiro. Baik Bapak, silakan. Baik, selamat sore semua ya. Selamat semua. Ini untuk yang kedua atas nama saya. Maka timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya? Atau apa yang mau dibicarakan? Sehingga saya mencoba hadir di sini untuk mendengarkan kira-kira kita ini mau dibawa kemana? Atau kira-kira orientasinya apa kita bertemu di sini? Apa hanya untuk meluruskan sejarah keluarga Da Gomes? Atau ada kaitannya apa dengan tradisi kita? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau kita datang ke sini untuk meluruskan sejarah Da Gomes, itu mestinya urusan keluarga Da Gomes, dan kita yang lain tidak dilibatkan, sehingga tidak menjadi tambah rumit persoalan. Sebab masing-masing keluarga, masing-masing turunan akan membenarkan dia punya cerita. Dan itu saran saya sebaiknya dibicarakan secara ke dalam untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Tidak melibatkan kita yang lain yang akhirnya malah tambah rumit. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peran hubungannya dengan Mestri da Campo atau apapun juga, apa ini ada kaitannya dengan ornamen yang ditaruh di Tori Mestri da Campo yang sekarang? Terus apa kita mau memperbaiki sejarah, atau kita mau meluruskan sejarah, atau kita mau merubah tradisi yang selama ini? Terus terang saja yang kita jalani selama ini kita anggap itu baik, walaupun mungkin tidak pas dengan sejarah yang dibangun tadi. Menjadi pertanyaan umum juga, selama ini Da Gomes itu di mana? Sebagai orang Batumea Pantekebi, yang saya tahu, Pantekebi itu Ribeiro, Batumea itu Fernandes. Da Gomesnya di mana? Kalaupun ini mau meluruskan sejarah, okelah, saya sarankan masing-masing suku semana itu membuat pelurusan sejarahnya secara sendiri-sendiri, terus kita seminarkan. Sebab ini kita tidak akan ketemu titik temunya. Coba kita seminarkan, kita undang para pakar atau orang yang lebih memahami itu, sehingga kita buatkan satu kesimpulan. Dan itu menjadi batu tonggak untuk sejarah ke depan. Sebab masing-masing orang cerita dengan sejarah versinya sendiri-sendiri. Dan kita yang generasi baru, generasi saya saja sudah bingung, apalagi generasi di bawah saya. Dan mereka, setiap orang menganggap bahwa sejarahnya itu yang benar. Dan kita generasi di bawah kebingungan. Dan kita berpatokan pada apa yang kita jalankan ini, itu yang benar. Entah sejarahnya bagaimana, itu bukan urusan. Yang penting yang sekarang ini, yang benar yang sekarang ini. Karena siapa yang mau mempersoalkan sejarah itu, kecuali orang yang terlibat di dalam. Tapi kalau suku-suku semana saya juga tidak mempersoalkan itu, kenapa kita yang lain mempersoalkan? Hanya itu. Baik, terima kasih. Kontribusi terhadap Serwi Tuama. Kalau ada perpecahan atau pelurusan mengenai sejarah Da Gomes, mengapa tidak hal itu tidak dilakukan di dalam keluarga Da Gomes sendiri? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kira-kira selama ini di mana keluarga Da Gomes itu? Karena sepengetahuan orang-orang di daerah Larantuka di sini, daerah Ribeiro itu memenuhi wilayah Pantai Kebis, dan daerah Batumea itu dipenuhi oleh keluarga Fernandes. Oke? Silakan. Pertanyaan pertama. Ini meluruskan sejarah Da Gomes atau Jadi Serwi Tuama? Jadi begini, saudara-saudaraku, kalau pertanyaan bahwa orang hati hari ini punya tujuan untuk berbicara masalah sejarah Da Gomes, minta maaf, kita tidak mungkin ada semua, termasuk apa saudara, tidak mungkin. Yang kita angkat hari ini lebih banyak kontribusi untuk Matuma.
kita tidak jadi begini. Harus bisa membidik makna apa di balik yang kita lakukan, yang kita ajak. Mungkin dia punya gambaran awal soal mestre de Gomes mestre de campo. Mungkin orang punya pemahaman hanya seputar itu. Kalau orang punya pemahaman seperti itu, berarti timbul penafsiran, berarti orang datang cuma de Gomes. Tapi mohon maaf, kita tidak punya arah ke sana. Kita menyadari karena servis Tondeo ini servis untuk semua. Jadi kita minta maaf. Mestre de campo hanya ini dia punya apa? Dia punya ini yang kita tahu hak sulungan. Hak kesulungan daripada apa yang dia peroleh, yang punya tugasnya dia untuk bagaimana kebiasa kumpul kampo semua adik kakak. Jadi sebenarnya kehadiran Tuhan hari ini kita justru mau mohon dengan rendah hati, mau membuka, mau mengajak untuk orang sama-sama saling mengisi. Karena di balik apa yang kita lakukan ini lebih bermuara pada servi matua. Kan dalam itu kan jelas. Tujuan itu kan untuknya servi matua secara baik dan benar ke depan. Itu kan jelas. Kembali kepada pertanyaannya, selama ini korang di mana? Kalau kita omong hari ini, mungkin orang Patekai Babatomea bertahu. Itu orang bertahu. Kalau di masa nol orang bertahu. Kita mau katakan, di masa nol orang bertahu. Orang de Gomes menempati area pertama di bukit ini. Sejarahnya jelas, no? Kita punya moyang Andreas de Gomes yang menempati area ini. Saya punya moyang Andreas de Gomes tempat ini. Bukan orang Fernandes, minta maaf. Tidak ada orang Fernandes. Tapi ingat, Fernandes yang saya masukkan di sini bukan Fernandes Pantekeki. Karena saya punya nenek namanya Herman, yang kawin dengan saya punya nenek namanya Ana itu, mereka itu dari polisi. Ingat kita tidak membuat pembedaan. Tapi kalau tahu, orang cuma tahu Fernandes, orang cuma tahu Ribeiro. Pertanyaan, Ribeiro yang mana, Fernandes yang mana? Saya bisa balikkan begitu, Fernandes yang mana, Ribeiro yang mana? Artinya begini, saya minta maaf orang tidak berargumentasi. Kita sepakat kalau punya pikiran, ya kalau urusan Semana Santa, orang pikir selama ini so baik, sonoka, tidak ada orang yang persoalkan. Itu menurut Tetapi kita yakin, menurut banyak orang, kita hadir sampai dengan terjadi ini hanya karena menurut banyak orang. Suara hati dari banyak orang, buka diri dari banyak orang. Jadi memang kita juga punya niat masuk di dalam situ. Jadi minta maaf, kita tidak mencari, kita mendekatkan kepada semua kakak adik termasuk Pak Dus, mereka, Om Ade, Turani, Pak Mel ini kita tidak hadirkan orang untuk membela kita. Minta maaf saya tidak minta pembela. Yang saya lakukan ini adalah komunikasi kedekatan untuk saling kebiasa memberi diri dan membuka. Kita cuma bertahu waktu itu, omong di Paduko sama, omong di Pak Umari sama. Kalau memang dipandang, kalau apa yang kita omong salah, korang bertahu. Jo kalau korang lihat di balik apa yang kita lakukan ini tidak pas, tidak usah ikut. Karena itu hak. Tapi kita yakin, semangat kehadiran ini menunjukkan bahwa orang semua punya semangat satu hati. Kalau omong bertahu Semana Santa selama ini so baik, ya itu mungkin kata mata secara pribadi. Karena apa saya katakan secara pribadi? Banyak lenceng. Kita jujur, kita orang de Gomes yang bertahu mungkin tidak pernah lihat, tapi kita tuh sakit lihat Sri Tondeo. Minta maaf kita ada kala umum kita betul kita ada kala datang matua ini kan. Ada kali kita tidak mau cium. Jujur tidak mau cium. Karena apa? Ngeri. Ini cukup kita sendiri yang sendiri yang punya rasa. Kita punya saudara Buce ini, kita betul Buce begini. Buce orang yang sedang menempati area ini, area yang sakral. Pertanyaan kita cuma simpel. Orang selama ini orang berkewajiban penjaga kan ini. Sebenarnya orang-orang termasuk orang-orang di area ini
berkewajiban untuk melestarikan. Bukan tunggu semana santan. ini yang fakta yang sedang terjadi selama ini selama ini. Jadi kita mau bertahu betul orang omong betul orang terada karena apa? Kita mau gambarkan kita Bapak Ande ini tahu kena kita Bapak Ande. Nah, mungkin kena. Kalau kita Bapak Ande ini suara neno. Suara terada sama sekali. Kalau mau omong naginya mau kemana? Jujur mau kemana? Mau kemana? Dia tahu bahwa dia kalau seandainya minta maaf, kalau seandainya keturunan orang de Gomez dari keturunan Andreas nih punya anak laki-laki lebih satu ke Ende satu di sini tidak mungkin gesekan terjadi. Tapi kalau tahu kita selama ini di mana baru hari ini muncul, kita omong sedikit kasar minta maaf. Hak orang de Gomez dirampas, diambil. Kalau kapasnya rampas, kita cuma tahu hak orang de Gomez sedang diambil. Sehingga kita mau tahu kita punya saudara Thomas mereka ini dari turunan Fernandes ini, orangnya dari Konsili datang, bukan Fernandes asli Pontekewi. Harus perlu digaris bawah. Sehingga jangan sampai ada pemahaman yang beda. Jadi kalau omong Betau Ribeiro, omong Fernandes, tolong bagian saja semua saudara. Jadi kita sepakat kalau mau Betau kembali kepada semua suku kakak adik untuk mengangkat dia punya cerita. Malah itu semakin menggenap. Setuju? Sementara begitu ya. Berikut Om Ade. Baik, terima kasih. Memang isinya sudah berkali-kali ketemu kita untuk mendiskusikan ini. Jadi memang termasuk Momel juga konsultasinya kita datang hadir dengar apa yang dia omong. Orang tidak bisa di luar. Jadi syukur bahwa Noton juga hati tinggal lebih tahu. Jadi tapi kita sedikit mau koreksi perilaku. Yang pertama itu kita mau bisa tidak Bapak Andreas da Gomez itu dicantumkan dia punya mamanya siapa dan saudara-saudaranya siapa, ya toh? Sehingga menjawab apa yang Nomel katakan tadi, mungkin ke atasnya itu yang sudah diserahkan bernikah tadi. Itu karena kita masih rai-rai. Yang kedua, kita terakhir ngomong tadi bahwa peran pihak kerajaan itu kita harus libatkan, ya toh? Kita tidak bisa mengambil satu keputusan hari ini. Kita harus berbuat apa, tetapi kita harus buat hadirkan pihak kerajaan. Apakah Dontinus undang kita semua ke sana? Apalagi suku Semana yang diundang itu hampir semua tidak hadir. Setengah pun tidak hadir. Cuma beberapa saja. Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan yang seperti Nosinya omong. Apalagi tadi Nosinya omong setelah Bapak Ande itu berangkat ke Ende, Sinjogon berangkat ke Ende, tugas mestri di kampung itu kosong. Nah, dialihkan ke saudaranya Ribeiro tadi. Siapa yang mengalihkan itu? Mungkin dari pihak kerajaan. Sehingga untuk kejelasan kedudukan itu sampai hari ini kita harus melibatkan pihak kerajaan. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan kalau begitu di sini ada hak, ada orang yang punya hak tersendiri bisa mengatakan ini sebenarnya begini, lalu kita kembali. Apa kita mau kembali ke seperti yang Nosinyo maksud? Kan kita dengar dari pihak kerajaan. Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan. Apa yang Nosinyo harapkan kita semua suku semuanya satu kata pun tidak bisa, karena hadir tidak sampai setengahnya tidak hadir. Jadi mungkin ada cara lain lagi yang bisa melibatkan semua suku Semana dan pihak kerajaan. Apakah Dontinus mau kita ketemu dengan Dontinus, atau yang paling suku Semana bisa hadir itu apabila Dontinus yang undang. Tapi Nosinyo pribadi undang, keadaannya seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Nosinyo maksud tadi, bahwa kita akan kembali ke yang sebenarnya seperti ini. Itu adalah keputusan dari pihak kerajaan. Setelah mendapat masukan dari segala suku Semana, lalu pihak kerajaan membuat keputusan.
sehingga terjawab apa yang Noton omong tadi seperti apa. Saya juga selama ini mendengar segala macam, tapi saya berpikir ya kita harus undang Nomen lalu kita lihat keadaan seperti apa pembicaraan hari ini. Saya hanya berkesimpulan itu kita tidak bisa mengambil putus kecuali ada pihak kerajaan, karena bagaimanapun setelah pastor-pastor pergi, raja lah yang mengambil alih untuk mengatur ini proses gitu. Walaupun memang sekarang sudah bergeser beberapa nilai, tapi itu penting hadirnya pihak kerajaan. Itu saja, terima kasih. Baik, Om Ade. Jadi Om Ade punya dua statement besar. Yang pertama, pertanyaan mengenai siapa ayah ibu moyang Andreas Dagon, siapa saudara-saudaranya. Yang pertama. Yang kedua, berhubung prosentase kehadiran suku Semana, pemuka-pemuka suku Semana di dalam temu kubesa kita kali ini tidak sampai 50%, maka klaim atau kesimpulan yang diharapkan oleh keluarga Dagomes Mesir Campo tidak bisa dibuat. Dengan catatan bahwa suku-suku Semana hanya bisa hadir jika yang mengundang itu adalah Bapak adat Larantuka, Don Tino sendiri. Silakan menanggapi. Ayah ini saudara-saudara dari Ayah dari apa? Dari moyang Andreas. moyang Andrea. Jadi moyang Andreas ini otomatis dia punya bapak pas Gomez. Mamanya di Beru. Namanya Nyora di Beru. Namanya di Beru. Jadi yang kita sentuh dari itu, kalau ada masa transisi di mana kelowongan orang Gomez teradat itu orang di Beru yang jalan. Soal mungkin Om Ade lebih tekankan bahwa itu orang omong-omong tuh nanti hasil akhirnya pun ini tidak ada satu keputusan yang sifatnya mengikat. Setuju. Mohon maaf, kehadiran hari ini tidak mengambil pada tujuan yang diangkat tadi oleh Om Ade. Mohon maaf, saya tidak punya mimpi ke sana bahwa hari ini kita omong langsung jadi. Sebenarnya kita ajak semua kakak adik ini kan menggugah hati tadi. Ada kata namanya menggugah hati. Ya, nonton itu menggugah hati. Ini hanya menggugah. Pertanyaan sekarang dari macam Om Ade bertahu minoritas, sangat minor, sangat minus yang hadir hari ini. Setuju. Ya, kalau orang mau ngomong konsekuensi pada sebuah kebersamaan, sebuah musyawarah paling kurang sepertiga daripada jumlah suku Semana itu kan mesti ada Om Ade. Nah, ini hampir setengah, ini tidak mengenal di kota ini. Setuju. Itu artinya atau tidak bisa mengambil keputusan. Lebih fatal lagi kalau sebagai saksi kunci dalam hal ini Raja Larantuka tidak ada kesepakatan. Kita sebelum saya lakukan hari ini semuanya itu saya sudah paham. Saya tidak kaget. Tapi hari ini dengan rekadu yang kita bagi itu hanya mau mengajak, menggugah ketoran semua. Apakah orang punya perjalanan ke langkah ke depan ini, orang berpose, orang berdevosi pada sebuah semangat, pada jalan yang baik dan jalan yang benar kan ini. Kami orang Gomez hanya bukan menawar, tapi kami mengajak. Kalau menawarkan kayaknya sepertinya macam ada suruh atau terpaksa, tapi kami hanya mau mengajak. Jujur kami hanya mau mengajak. Dan kita yakin, walaupun mungkin tidak sepertiga yang hadir, saya yakin kakak adik semua hadir untuk bisa memberi diri. Kita mohon itu. Tapi kalaupun ada yang memang tidak mengarah ke sana pun tidak apa-apa bagi kami. Terima kasih karena korang terus hadir. Tapi kalau tidak mengarah ke sana juga tidak apa-apa. Karena yang kita punya punya pemahaman kita dari susu marga Gomez
orang mau menggugah hati ini kembali kepada jalan yang sebenarnya, sebuah jalan dalam semangat devosi. Dan kita bertahu korang semua kakak adik teka, kalau sepakat dengan searah dengan notong omong teh, notong bertahu orang sebuah selama ini sonokal so baik deh, orang tidak persoalkan, orang tidak persoalkan, kita setuju orang tidak persoalkan. Cuma kita sedikit tanya, orang sedikit bersaksi, orang lagi ini banyak dapat berkat nih. Oh banyak, berkat banyak rumah deh, banyak juga kena siksa kak, terada ya. Maksud kita begini, terada itu tidak itu soal itu tidak berbuat beda. Maksud kita itu begini, orang harus betul-betul merenungi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jono toh kita lakukan hari ini karena kita bercermin pada diri kita punya diri. Yang kita jelaskan kita punya kapasitas, kita punya status, peran, fungsi dan tanggung jawab. Itu yang kita lakukan hari ini seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ajak kakak ayah untuk berkumpul ke Wesa. Tidak ada salah. Kalau nonton pikiran bertahu, kurang selesaikan tanah. Saya tidak berbicara persoalan penyelesaian, karena itu haknya ketua. Saya mau selesaikan dengan cara apa? Kita bertanya orang. Mau selesaikan dengan dorang. Dorang pernah saya tidak punya urusan Pak. Saya sudah ajak mereka karena masuk berbaur dengan saya punya semangat. Tapi kalau mereka tidak mau, silakan tidak menjadi masalah. Karena urusan ini urusan Dagomes ini. Jadi urusan Dagomes nonton, jujur itu saya sudah bedah. Dan pada saat omong soal Dontinus, ini kita cerita sedikit. Kita sebuat pertemuan di sini untuk keturunan Andreas. Kita buatnya bulan apa ya? Buatnya kalau tidak salah ya sekitar bulan Agustus September. Kita buat sekitar bulan Agustus betul. Kita buat sekitar bulan Agustus. Waktu itu Dontinus juga ada. Dontinus itu memberikan kesaksian. Jadi sebelum Dontinus kita hadirkan di tempat ini, kita banyak komunikasikan dengan dia. Kita banyak komunikasi. Dan kesaksian Dontinus ini yang kita hari ini. Kalau kita omong hari ini kan pasti saudara percaya. Tapi itulah kita jujur bahwa kita orang pastinya harapan yang kita omong tadi itu, motivasi yang akan datang, langkah-langkah yang pasti punya satu proses, proses. Jadi kita cuma yang terakhir kita mau ajak semua kakak adik, ya sudah saatnya orang memberi dari diri dalam apa? Untuk bagaimana orang menata ke depan. Orang tidak merubah, orang punya hadir ini kan sudah jelas kami tidak merubah. Tradisi itu tidak bisa dirubah. Yang orang lakukan itu adalah proses pembaharuan. Artinya begini, secara warisan itu tidak mungkin diubah. Tetapi kalau disesuaikan dengan perkembangan zaman, kenapa tidak? Jadi mungkin apa yang Om Ade katakan tadi kita sepakat bahwa mungkin kehadiran Tuhan hari ini mungkin tidak menggapai pada apa yang tadi Om Ade sebutkan. Dengan satu harapan, kakak adik semua, walaupun sedikit, tapi kita jadikan korang ini bagian dari sebuah besaran untuk bisa kakak adik lain. Karena kalau orang omong soal pemenuhan kuota, dia akan dapat tadi, dan itu bisa akan jalan. Jadi harapan kita yang terakhir, dengan orang punya pergumulan hari ini, dengan orang membuka diri walaupun sedikit yang ada pada ketora, tetapi orang harapkan kita tahu kekuatan ini kan dari tahun 13. Jadi apa salahnya kalau yang kita gambarkan tadi orang bisa duduk sama-sama, tidak ada masalah. Karena untuk suasana itu terus semua pun untuk sementara gitu. Baik, kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Dustu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya buka hati mau
Nosinyo menanggapi nanti itu kita semua memadai karena di situ orang tidak bisa kode lebih dalam itu tidak boleh. Tapi kita mau mengatakan apapun pertemuan orang itu tetap bermakna dan bagaimanapun ada kesimpulan yang merupakan titik start untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kita membaca dari hal yang dimulai digerakkan oleh Nosinyo itu satu kebutuhan hari ini untuk para pelaku tradisi dalam hal ini suku-suku bersemana melakukan konsolidasi karena perubahan zaman memungkinkan pergeseran itu sudah harus pasti. Kedua, intervensi pihak eksternal yang semakin kuat. Nah, dalam tahun-tahun terakhir kan tanpa disadari tapi pengaruh dari luar dalam tanda petik mengendalikan semangat-semangat itu ada. Sehingga bagaimana para pelaku tradisi itu kembali menunjukkan eksistensi. Nah, seperti pembicaraan tadi, sebenarnya ini orang mulai dari istana kan, tapi sampai sekarang juga istana belum bergerak. Kalau melihat Nosinyo mulai gerakan itu terlepas dari kekurangan dan kelebihan, tapi ini satu langkah positif yang mulai mengganggu orang semua nih, ya toh? Mengganggu orang semua. Sehingga dari percakapan hari ini, orang menemukan bahwa soal amat tua semana ada masalah, tapi tidak diangkat ke permukaan. Akhirnya dia bisa menjadi bom waktu. Jadi kesimpulan orang pertama juga dalam hal pelaku tradisi itu masih ada soal. Paling tidak Nosinyo sudah memunculkan soal itu, ya toh. Terlepas daripada yang dia angkat itu benar menurut orang semua itu bukan diskusi orang. Itu bukan kesimpulan, ya toh. Tetapi bahwa ketika Nosinyo angkat bicara, ada soal, dan soalnya tidak bisa dibiarkan. Dan berkaitan bahwa ternyata Semana Santa adalah suku kerabat raja dan dalam banyak hal raja yang mengatur semua itu. Dan telah memberikan rekomendasi kepada Don Timo terinspirasi dan termotivasi dengan peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah. Untuk kita mencatatkan peristiwa bersejarah, dia yang mulai menggerakkan, menyambung desas-desus yang berkembang dalam 3-4 tahun terakhir di Nagi Tanah orang. Jadi desas-desus itu lalu hari ini muncul ke permukaan. Sehingga orang semua membutuhkan ruang forum yang lebih besar dengan partisipasi yang semakin banyak, dengan legitimasi yang jelas untuk kami sabar dulu. Di titik itu kesimpulan karena tarik, atau kesimpulan tidak mesti membenarkan sejarah, tetapi dia bisa berdasarkan inspirasi sejarah dia menetapkan satu langkah baru. Sebab tetua betul apa? Tanah Sotolo Batu Sotile. Kalau tanah Sotolo Batu Sotile orang bongkar itu 1000. Itu tetua pasang. Tanah Sotolo Batu Sotile. Sehingga menurut kita hal yang diangkat oleh Nosinyo patut tolong terima kasih, terlepas dari Nosinyo punya motivasi apa. Itu kita bukan urusan. Itu kan dia punya kepentingan. Nah, misalnya, tetapi dia berhadapan dengan ruang publik. Kepentingan bisa dimatikan untuk kepentingan bersama atau kepentingannya dijernihkan. Jadi kembali ke ini, dalam proses terus bisa panas, bangun dari tempat ini hati terus itu bahwa terus beramak baik. Kan? Sehingga menurut kita mau apa lagi? Matahari pusat tersondo, ayam pun naik pohon kaju. Lain belum jadi 10.000. Apa? Sudut-sudut terlalu tidak. Jadi kesimpulan itu Bapak. Hari ini atas inisiatif yang Gomez masalah itu dimunculkan dan kesimpulannya membutuhkan forum yang masuk akal bahwa para pelaku tradisi terganggu dan pengamatan kita demikian tanpa sadar orang mereka kita orang bisa bertahu saudara orang tolak demo bahannya kalau pakai bine itu termanggo bisa terjadi karena dia eksternal. Dan orang kadang kalah dengan kekuasaan dan uang.
Orang kalah dengan kekuasaan Tuhan. Dan orang itu dikepung oleh itu. Terjadi benar, salah di sini kok. Angka berdomunya poso salam malah, betul nih. Benar. Yang kedua berapa kan uang berdomu? Benar sekali. Benar, kita rasa itu sih no moderator, bagaimana? Sedia apa nah? Untuk apa bisa mati ya gitu. Wah, kembali berima kembali nih. Ini moderator. Apa mikir 5 menit? Telat dikit dong. Dari cepat dari segi saya mendukung sekali. Dan ini membuka mata untuk turun 12 suku yang lain. Kata kuncinya ada di istana. Tamu semua lengkap sana. Tinggal saja dia buka mana apa yang ada di situ. Sehingga dari awal ini saya sangat terharu. Kenapa saya hadir? Saya paham. Ini contoh. Mungkin tidak suku semata tidak. Saya bisa mengikut. Sehingga saya harus belakang bagaimana dari berapa suku terhadap suatu hati. Pada akhir terhadap suatu hati. Melihat situasi kemarin. Orang tidak tahu. Ini saya omong. Tapi saya tidak mau membongkarkan. Kenapa masih tapi yang hari ini saya dari hati yang ikhlas, saya sangat mendukung dan ini saya lemparkan kepada Dr. sebagai penanggung jawab. Ini juga orang yang berani untuk bisa memanage semua bentuk. Ini saya minta maaf, bentuk sudah betul, semua bentuk benar semua. Bentuk benar, benar. Tetapi kata kuncinya ada. Itu saja, terima kasih. Jadi sabar Bapak. Jadi Pak Dustukan tadi bicara bahwa ternyata, saya ulang sekali Bapak, ada satu kebutuhan untuk para pelaku Semana Santa melakukan konsolidasi untuk Serewi Nagitana. Yang kedua, bahwa dari sesuatu yang dinyatakan oleh Bapak Sinyo da Gomez, hari ini kita menemukan ada semacam masalah dalam pengurusan Serewi Tondelo. Makanya apa yang terjadi pada hari ini bisa berubah menjadi rekomendasi bagi Raja Larantuka untuk melakukan sebuah forum Kesatuan Deo yang lebih besar. Ya, Ya. Berikut saya beri kesempatan kepada Bapak Alphonse. Artinya menarik juga ini, dalam perkembangan menarik juga. Selain Mourinho sudah menyatakan eksistensi keberadaannya dia, saya lihat apa yang disampaikan Pak Duis tadi juga benar. Pas juga. Orang menjaga jangan sampai ke depannya di usia-usia keturun sini udah bisa memahami seperti itu. Jangan sampai di keturun punya generasi yang berikut lagi. Dia menjalankan kecurigaan ini. Ini kecurigaan dengan perubahan zaman. Seperti yang kita ungkapkan awal tadi. Mohon maaf ya. Itu. Jangan sampai akan dipelintir atau bergeser, erosi tadi Pak Dus bilang. Oleh karena itu saya melihat dalam perjalanan ini tidak hanya suku Semana. Kita menjalankan tradisi, dua tradisi yang kita jalankan di dalam Semana Santa ini, tradisi gereja dengan tradisi adat. Ini harus ingat, tradisi gereja dan tradisi adat. Maka saran Pak Dus tadi saya setuju. Tidak saja kita melibatkan orang adat, tapi gereja pihak gereja itu tidak harus dilibatkan. Dalam arti ini, gerejanya berantinya ke bawah konferia dengan apa-apa segala macam, itu juga dilibatkan. Sehingga momen hari ini, terima kasih awalnya terima kasih untuk Noinyo karena tadi dia sudah membuka tabir ini yang selama ini orang tidak tahu. Ya Pak Dus, yang selama ini orang tidak tahu. Jadi momen ini sangat berharga untuk orang. Orang baru terkejut. Memang cerita-cerita miring segala macam orang tahu. Karena kebetulan kita juga masih satu turunan dengan dia. Mungkin dia juga nanti sebentar bercerita tentang kita punya nenek-nenek itu perannya seperti apa, ini tahu. Mungkin ini tidak tahu, tapi ini tahu. Peran saya punya nenek Deli ini seperti apa? Yang bukit pada Deli di Kupang itu. Nah, kita mau cerita. Nah, gereja mendiamkan itu, tidak masuk dalam catatan sejarah gereja. Bukan ini. Jadi saran saya, selain itu melengkapi apa yang disampaikan ini, kita juga harus pakai pembanding ini. Yang sampai ke Omo ini belum. Jadi orang cari suku-suku yang bisa memberi gambaran yang sifatnya netral, positif. Apa yang ini Omo ini betul nih. Jadi cari pembandingan 1-2 suku yang bisa sehingga momentum hari ini bisa betul memberi satu perubahan warna tentang devosi orang ini. Karena ini kan sudah mengarah kepada devosi. Nah, mungkin sementara ini kembali.
Dia bisa ditinggal. Kata dulu saya pernah ulang. Kecipu yang pernah ulang. Baik, dari Bapak Alphonse kita sadar bahwa kita mesti menjaga tradisi demi generasi mendatang. Jangan sampai apa hari ini kita buat salah diwarisi kepada generasi mendatang sebagai hal yang salah. Masukan yang kedua, selain kita merangkul pihak adat, dalam hal ini Raja Larantuka dan suku Semana, kita juga harus merangkul pihak gereja. Karena praktek Serwi Tondeo ini tidak hanya suku Semana, tapi juga dari pihak gereja. Berikut. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa supaya semua versi dari Bapak Sino da Gomez ini pas, maka di dalam forum-forum suku-suku Semana Santai yang lebih besar perlu dihadirkan laporan dan cerita dari keluarga-keluarga lain sebagai pembanding supaya bisa menghasilkan konsep yang jalan tengah yang pas. Baik, Bapak Sinyo da Gomez mau bicara, silakan. Kita tambah sedikit, mungkin tambah singkat Jo. Masukan semuanya itu sangat mulia dan sangat berharga untuk kita semua. Tentunya proses ini tidak gampang. Dan proses ini tentunya perlu ada keterlibatan dari semua unsur dan semua elemen, termasuk gereja. Jujur, kita pribadi, kita sudah ketemu dengan uskup, dengan Tuan Romo Gebi. Kalau kita mau menyimak, bahwa ada tekanan, ada instruksi, sedikit sifatnya instruksi kepada suku-suku Semana dari Bapak Uskup Larantuka untuk menekankan kepada suku-suku Semana untuk mengangkat dia punya cerita sejarah ini sudah cukup panjang ini. Kan kalau teromong hari ini kalau kita warga Marga de Gomez kita rasa lucu. Kagak yang beri masuk pertama itu kita beri masuk sejak tahun 2018. Berarti sudah jalan 3 tahun. Komunikasi kedekatan juga kita sudah omong dengan Romo Gebi itu sekitar mau 3 jam turun. Kita tuh sengaja pancing bagaimana respon gereja. Jadi kita tuh ada hal-hal yang memang kita angkat yang di luar dari itu, hanya pancing supaya bagaimana respon gereja. Jadi kita nih ada remote telepon kita tanya kita. Tuh sampai hari ini ada mau panggil ke diskusi ke terada. Jadi kita tuh kalau orang punya komitmen bertahun, namanya kembali kepada orang. Jujur nonton. Nuansa hari ini kalau kita mau berlaku jujur bukan kita yang buat. Seharusnya kalau orang mengandalkan Don Tino sebagai presidenti, sebagai penguasa, dia yang buat ini sebenarnya. Don minta maaf, kita hanya punya fluid. Kami dari Marga de Gomez dengan melihat kita punya latar belakang tadi, peran, fungsi dan tanggung jawab kita punya yang kita sebut tahu cerita sedikit kita kalau datang ke KPL kita tahu kita ini kita jadinya takut. Ini kita cukup kita sendiri. Jadi kita dengan dasar-dasar itu kita ingin menggugah hati kita orang semua. Jangan lihat de Gomez dari sisi marga atau lihat dari pribadi, tapi lihat di balik makna di balik apa yang kita lakukan. Kita mohon dengan berat cuma itu. Yang mana kumam baik bukan da Gomez lagi jangan kalau semua kita barang kita bisa mengada utuh mengada ini kebutuhan baru kita mau Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi duduk Wesa Forum ini mengapresiasi apa yang sudah inisiatif yang dibuat oleh keluarga da Gomez Mestre de Campo untuk melihat masalah-masalah yang sebenarnya hadir di dalam Serwi Tondeo selama ini. Dan karena itu
perlu lagi dibuat. Jadi forum ini kemudian datang dengan sebuah kesimpulan bahwa perlu dibuat forum yang lebih besar, yang mana perlu dirangkul atau menghadirkan pihak kerajaan dan suku-suku semana untuk membahas apa yang hari ini dibuat, supaya jalan terang atau klaim atau kesimpulan yang mau kita dapatkan bisa dicapai. Dan mungkin saja hal itu bisa memberi rekomendasi atau terang berpikir kepada Uskup Larantuka mengenai praktek defusi yang dilakukan oleh para pelaku defusi, yaitu suku-suku semana di Larantuka ini. Apakah forum yang lebih besar itu akan dilakukan dalam waktu dekat atau waktu yang lebih lama? Kita menanti jawabannya di hari-hari mendatang. Sehingga dibuat sebuah dokumen cerdas yang menggambarkan latar belakang, proses, dan kesimpulan. Dokumen itu kita pegang. Beberapa di antara kita mewakili, karena kita ini sudah di dalam sebuah forum untuk mulai gerakan ini. Nah, bukan Nosino saja, Nosino sudah antar bola. Lalu kita yang terlibat bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembicaraan. Lalu bahwa kapan besok pun bisa. Kenapa harus tunggal lama? Ya toh, kesimpulan sudah selesai, tinggal baku sih. Nah, kita ke San Domingo. San Domingo bilang, oke, saya restu kalau kamu ke kita ke dong. Kami baru pulang dari San Domingo. San Domingo mengharapkan supaya kita duduk omong. Selesai. Supaya ada kebiasaan ke orang tuh omong lepas, kamu kau mau baru beli. Kita lihat Apalagi harga mertomu, semuanya harga. Buka tika pertama sekali jadi omongan tamu kalau bertemu lagi. Berapa sih kan? Kita tahu buta 10. Bukan Nonel bisa tahu di kargo. Kau ini tahu, kau dia tahu ini tahu. Dia tahu. Dapat dulu kau tahu. itu internal koran BEM. Belum bisa nih. Iya. Di pemirsa bisa pegang. Orang nila orang. Jadi Oh, tidak orang. bisa masuk di tempat lain orang. Itu sama turunnya, turun petang ini. Jadi promo tuh beringat. Karena Promo tadi tuh beringat. Misal Bali di Mas itu tema ke Karawang ini tuh mulai Karawang dia tuh. masa Kata Karawang apa? Harap lingkungan itu. harap lingkungan apa? Terima kasih untuk kehadiran Bapak Mama semua di pengunjung. Ini ada daftar hadir, jadi meskipun nanti ada acara penutup, tetapi tolong Bapak Mama tanda tangan daftar hadir. Coba sentil. Iya ya, Pak Henkia mau bicara. Beda Silakan. Ya. Jangan jadikan kali. Sangat menarik apa yang tolong bicara. Dan ini bukan kali pertama. Dalam skala yang lebih besar pernah di Prakasa Indonesia dengan Mina SSPS 2 kali tidak ada hasil apa-apa. Jadi kalau memang ketua mau meluruskan sejarah, mau membatalkan yang benar, maka mari. Kalau hanya ngomong bilang tunggu seperti ini terus. Terakhir bulan Juni 2019 di SSPS. Dan kita pikir banyak dari antara ketua yang hadir. Keputusannya seperti apa sampai sekarang tidak ada yang sah. Jadi mohon tindak nyata. Kekatolik dan keturunan itu mengajarkan yang namanya kejujuran. Penyebaran dengan kasih sayang. Mau jujur maka keturunan harus jujur dengan diri sendiri dulu. Hal yang baik ini kalau Tuhan buat, kapan lagi? Seperti itu. Kembali. Bapak Mama terus sudah ada di pengunjung acara. Di acara yang terakhir ini saya beri kesempatan kepada Romo Ilda Gomez. Silakan Romo. Pertama untuk kita pemain bola, memang pemain bola. Jago di Nagi itu kalau banding sama Mini pasti masing-masing pasti menilai jagonya siapa. Tapi guru kita
Om Kol, ma kita pun saudara ini tidak terlalu banyak dengung kan ngerti kita jago kalau kita sama dia. Kalau guru kita dulu seminari kita begini menggunakan kata cerdas, bukan ego karena apa dulu ngomong begitu jo sedikit hebat jo kita ikut terhadap kata cerdas dia bilang kalau hebat main bola kalau gol itu romo il waktu itu masih panggil il karena masih seminari menengah. Jadi kita kalau lihat nonton orang main bola nih bodoh itu tahu orang jaga begitu main ikut lurus begitu lagi. Jadi kalau kita pun gol teh kita hantar orang dari hati tengah tuh sampai gol buat jadi gol teh main dari tepi ini. Dia semua kempekon saudara. Gole lamo, gole ikan sama saudara. Jadi semua begitu saudara kita pembak lauk ke kiper boy gol. Itu gol yang cerdas. Jatuh gol yang cerdas. Tata tolong Nolipo sejak sekarang datang Nolipo tahu buat orang ini Pak Kebi. Maaf. Kita tuan paje sama kita semua sekarang. Bahasa Tante Ika, mau siapa lah rumah sakit dulu anak masih anak Wayong. Om Yan. Iya. Waktu kita sampai materi begini, Om Ade, weh Panti Kebi di mulut, weh Panti Kebi. Kau tahu apa Panti Kebi? Belum tahu. Karena dia tahu. So tatinya so cerita banyak. Bapak Ade mau maku ya, mulut suara terada cuma begitu jo. Maka orang kalau dalam rumah apa begitu kalau sama suara, engkau nih terlebih John Puana nih, nama dia Iko Bapak. Jadi ganti Jo, ganti apa? Nenek Bapak, opa nama Jo. Jo dia mau. Dia itu yang hatu maka rengki kata inyo ada John waktu Omanto mati lau. Dia mati sini. Ya. Kita mau tahu, jangan cuma kata-kata orang Jo, ya. Tetapi hal baik. Kita bangga secara pribadi, tapi dalam nada kebesaran dengan berkat kita ini yang kita terima. Jangan tinggalkan Tata Inyo sendiri. Kita mau tahu, kita akan balik esok. Doa semua untuk kita, tapi kita mohon bukan pesan orang tua. Kita anak ini bisa pesan orang tua. Tapi dengan segenap hati, Dagomes bukan hebat. Tapi kembali kepada Tuhan dan Nolipo, inilah orang ada sini. Bisa saja tercecer bahasa kita dalam renungan singkat awal teh bagaikan kapas ditebang tapi tidak pernah dicari kembali yang notabene ada di tempat ini. Jadi bersama-sama, dan ini bukan urusan Dagomes lagi. Dagomes angka semua 13 suku Parigande. Kalau memang ada terluka, kita ini besar luar. Kita tahu dorang terbau kita bisa kedua teh. Aduh, kita nih orang Lao, kita orang Padang kita. Mati Lao. Jadi kita kakak adik kita nih kalau waktu kita mati, kalau bisa angkat kaki pergi Lao Padang boleh. Mereka kakak adik kita lebih Lao Padang lagi. Karena kita sudah di Lao. Bukan soal tempat, bukan soal enak. Istilah kita tanda bila kita kirim minyak di sini, nagi, maka mati. Minyak Lao Riau itu kirim ke sini. Enrico ketawa. Hanya sebuah istilah. Tetapi di sana juga tempat taburan. Kalau mau yang ande Dagomes juga bisa mewartakan Injil benih-benih sampai di Nagi Ende dari sini berawal kisah dari rumah ini kenapa anaknya putih bisa. Tetapi yang kedua tentang Tuan Paje ini dalam suku Dagomes sama orang suku yang lain ada dua Tuan Paje. Om Tua Iku Betang Ma kita. Itu garis lurusnya. Ya. Dari istri pertama moyang Anastasia Pungo Fernandez. Begitu. Ya. Terima kasih untuk semua kakak adekku bersama Yutia, saudara-saudariku, tetangga yang mungkin tidak sempat hadir. Salam hangat. Cuma bisa labing berkat jo. Kata ke Kalindo minta dari emak Reja, emak bunda. Dari data Buke Fatima turun sampai anak ini ada kopi sedikit ini bekas lalu si buah sulo api laut. Dan ini tugas orang semua. Itulah kalau pakai bahasa Injilnya mewartakan Injil. Benih tidak jatuh dari di tanah yang buruk, di bebatuan. Pilihan mesti tanam baik. Kalau sini ada batu pasti tidak ada yang baik. Ya, bisa saja bagi, ya. Tapi dia selalu di tanah yang baik. Di bebatuan cuma bertahan sementara. Apalagi di jalan, diinjak-injak. Tapi kalau di tanah yang baik, ibarat semua perkataan kita
rujukannya pada untuk meningkatkan iman agar mutu kualitas orang di nagirenya yang kita selalu wartakan memang itu. Terima kasih. Salam tali besar. Mari orang doa ya. Orang doa. Saya tetap mel. Setengah selesai. Mulai itu setengah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Allah di surga, Engkau baik hati untuk kami anak-anak. Engkau melahirkan sejarah-sejarah kehidupan dari sebuah tutur yang berwujud pada sebuah tindakan dan ungkapan yang nyata. Kami sungguh merasakan itu. Semoga lewat pertemuan kasih yang penuh iman mampu menghantar kami mengangkat nilai-nilai kekudusan agar jiwa kami semakin bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, baik lewat perkataan maupun dengan tindakan. Lindungilah kami semua, kakak adik, tiutiah, keluarga-keluarganya, terutama di situasi COVID ini. Semoga mereka sehat selalu, dijauh dari segala mara dan bahaya. Dan kami sekalian yang akan kembali dari rumah ini dengan doa para leluhur semua yang telah meninggal, pewaris tradisi dan budaya kehidupan ini, kami memperoleh berkat yang mulia daripada ya Bapa. Bunda Maria, Bunda Renya Rosari Larang Tukan, doakan kami anak-anak, antarkan doa kami, hati kami, permohonan kami, rencana kami, visi misi kami kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak adik semua.